Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon guys. How are you today? Fine, great. So, today we will learn about public places and past tenses. But before we start our lesson today, let's pray together. Halo, gimana nih kabar adik-adik pada siang hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oh ya, hari ini kita akan belajar mengenai public places atau tempat umum dan past tense. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Oke, listen to me and repeat after me. Ulangi setelah kakak ya adik-adik. Public place, rumah sakit, hospital. Hospital, rumah sakit. Bank, bank. Bank, bank. Museum, museum. Museum, museum. Gereja, church. Church, gereja. Masjid, mosque. Mosque, masjid. Perpustakaan, library. Library, perpustakaan. Taman, park. Park, taman. Pasar, market. Market, pasar. Kebun binatang, zoo. Zoo, kebun binatang. Good job. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai past tenses. Yang pertama ada simple past tense. Nah, simple past tense itu apa sih, Kak? Jadi simple past tense adalah kalimat yang menunjukkan masa lalu atau sudah terjadi, ya. Kalau ada hal yang sudah terjadi, itu menggunakan past tense. Oke? Nah, kalau ada kata past, itu artinya lalu. Ingat ya adik-adik, ada kata past berarti lalu. Jadi, simple past tense itu adalah kalimat yang menyatakan masa lalu atau kejadian yang sudah dilakukan. Nah, ngomong-ngomong soal simple past tense, biasanya simple past tense ini memiliki ciri-ciri adik-adik. Yang pertama, kata kuncinya menggunakan waktu yang lampau. Contoh waktu lampau, contohnya ada kemarin, lalu ada bulan lalu, ada 2 hari yang lalu, dan lain sebagainya. Nah, ada kata lalu, ya kan? Nah, dalam bahasa Inggris, kata kunci dari simple past tense itu yang pertama, yesterday. Nih, artinya kemarin. Berarti kemarin nih, udah terjadi kan? Yang kedua, last week. Last week. Minggu lalu. Last month. Bulan lalu. Last year. Tahun lalu. 2 days ago. 2 hari yang lalu. A week ago. Minggu lalu. Nah, di sini adik-adik bisa dilihat kata kunci dari simple past tense adalah lalu, ya. Lalu. Bisa dilihat di kalimatnya last, ago, seperti itu ya. Yang kedua, biasanya simple past tense ini menggunakan verb atau kata kerja kedua. Oke, diingat ya, kedua. Nah, jenis kata kerja kedua ini ada 2 macam nih adik-adik. Ada regular verb dan irregular verb. Ada kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Untuk yang beraturan sendiri, contohnya bisa dilihat di slide ya. Regular verb itu kata kerja beraturan. Nah, aturannya tinggal ditambah ed. Contohnya help menjadi helped.
tulisannya helped ya, ada akhiran ed setelah help. Lalu study menjadi studied. Nah, tulisannya studied ya, ditambah ed. Yang terakhir ada visit menjadi visited. Tulisannya visited ya, ada akhiran ed-nya. Begitu. Kita lanjut ke irregular verb atau kata kerja tidak beraturan nih. Nah, di sini ada rumusnya nih. Tapi kita coba lihat 3 verb ini dulu ya. Jadi kalau go itu menjadi went. Lalu eat menjadi ate, dan buy menjadi bought. Seperti itu. Kita lanjut ke ciri-ciri selanjutnya nih, yaitu susunannya. Nah, susunan dari simple past tense ini, yang pertama subjek, lalu verb 2, dan waktu. Nah, subjek ini contohnya I, you, they, we, he, she, it. Seperti itu ya. Lalu verb. Nah, verbnya tadi kayak yang udah kita sebutin tadi. Ada help, study, visit menjadi helped, studied, visited, went, ate, bought, slept, dan lain sebagainya. Dan waktu. Nah, namanya waktu di simple past tense berarti berhubungan dengan lalu, masa lalu gitu. Ada last week, 2 days ago, last month, a week ago, yesterday, gitu. Kita langsung lihat ke contohnya aja biar semakin paham. Kalimat pertama, I went to grandma house yesterday. I sebagai subjek, lalu went sebagai verb ya. Nah, di sini went adalah bentuk verb 2 dari go ya. Dan grandma house itu adalah objeknya ya. Yesterday. Nah, yesterday ini adalah kata keterangan waktunya ya. Yesterday artinya kemarin. Nah, berarti udah kejadian kan? Jadi artinya saya pergi ke rumah nenek kemarin. Gitu adik-adik, gimana? Udah paham? Biar makin paham, satu lagi deh. 4 days ago, we visited the zoo. Nah, di sini kita lihat nih, ago. Ago berarti waktu ya, keterangan waktunya. 4 days ago, keterangan waktu. We, seperti yang udah kakak bilang tadi, we adalah subjek. Visited. Visited itu apa ya? Nah, visited ini sebagai verb ya adik-adik dari kata visit. Nah, bentuk verb 2-nya adalah visited. Seperti itu. The zoo. Nah, the zoo ini sebagai tempatnya nih. Ada yang ingat nggak the zoo itu apa? Iya, kebun binatang. Jadi artinya 4 days ago, 4 hari yang lalu, we visited the zoo. Kami pergi mengunjungi binatang, kebun binatang. Jadi 4 hari yang lalu kami mengunjungi kebun binatang. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tenses yang kedua, yaitu past continuous tense. Nah, past continuous tense itu berbeda sama simple past tense adik-adik. Kalau simple past tense itu kejadian yang membahas masa lalu atau kejadian yang sudah terjadi. Sedangkan kalau past continuous tense itu kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Kata kuncinya sedang terjadi di masa lalu. Seperti itu ya. Jadi continuous itu sedang terjadi, past itu masa lalu. Jadi kalimat yang menyatakan sedang terjadi di masa lalu. Seperti itu. Ada 3 ciri-ciri nih adik-adik. Yang pertama, to be. Nah, to be-nya itu menggunakan was were. Jadi, to be-nya menggunakan was were nih. Nah, was itu digunakan untuk subjek I, he, she, it. Nah, kalau subjek I, he, she, it itu menggunakan was. Nah, I itu saya, he itu dia laki-laki,
Lalu ada she, dia perempuan, dan it adalah kata tunjuk gitu. Jadi I, he, she, it itu menggunakan was. Lalu were itu digunakan untuk subjek they, we, you. Nah, they itu mereka, we itu kami, you itu kamu. Jadi they, we, you itu menggunakan were. Jadi kalau I, he, she, it itu menggunakan was, lalu they, we, you menggunakan were. Gitu. Jadi ada pasangannya ya, diingat-ingat. Lalu kalau misalnya kita mau membuat kalimat negatif, tinggal tambahin not aja habis to be. Jadi was tambahin not, jadi was not atau wasn't. Lalu were, nah were tambahin not, jadi weren't. Jadinya weren't gitu ya adik-adik. Kalau misalnya mau buat kalimat negatif, ditambahin not setelah to be gitu ya. Ingat pasangannya tadi, was itu sama I, he, she, it. I, saya. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It. Lalu, kalau were itu digunakan untuk subjek they, we, you. They, mereka. We, kami. You, kamu. Ya, were digunakan untuk subjek they, we, you. Lalu kalau misalnya negatif tambahin not. Oke? Lanjut ke ciri-ciri yang kedua. Verb plus ing, verb 1. Nah, jadi kalau simple past tense itu menggunakan verb 2. Kalau past continuous tense itu menggunakan verb 1 tapi ditambah ing. Kenapa Kak nggak pakai verb 2? Karena udah ada was word tadi. Jadinya kita pakai verb 1 gitu. Verb 1 ya, verb 1 plus ing. Contohnya, read menjadi reading ya, ada read plus ing, reading. Lalu ada sleep menjadi sleeping. Sleeping ya, sleep plus ing. Lalu ada play menjadi playing. Play plus ing, playing. Seperti itu adik-adik. Nah, susunannya nih. Jadi susunannya itu hampir sama ya, tapi bedanya di to be sama verbnya. Jadi susunan untuk past continuous tense itu subjek ya, I, you, Dewi, he, she, it. Subjek plus to be nya itu was atau were, disesuaikan pasangannya ya. Dan lalu ada verb 1 plus ing ya, verb 1 plus ing. Dan waktu, nah waktunya sama kayak tadi, masih waktu lampau gitu. Kita langsung ke contohnya aja. Jadi contoh yang pertama nih, I wasn't sleeping at 4 p.m. yesterday. I sebagai subjek, was not ya, karena I pasangannya sama was not ya, pasangannya sama was not sleeping. Nah dari kata sleep plus ing, sleeping itu adalah verbnya. At 4 p.m. yesterday itu adalah keterangan waktunya. Kalau ada angka berarti kemungkinan itu adalah waktu jam ya. Yesterday ini, yesterday adalah keterangan waktu kemarin. Seperti itu. Jadi artinya aku was not, tidak tertidur, was not sleeping at 4 p.m. yesterday. Jam 4 sore kemarin gitu. Lanjut ke contoh 2. My sister was reading my book a week ago. Jadi my sister sebagai subjek ya, sesuai dengan susunan tadi. My sister sebagai subjek. Lalu was, nah pasangannya my sister adalah, kan my sister itu she ya, jadi pakainya was adik-adik. Jadi my sister was reading. Nah reading itu readnya kata kerja plus ing, jadinya reading. My book adalah objeknya, dan a week ago. Nah, a week ago. Ago, last, yesterday itu adalah keterangan waktu dari masa lampau. Jadi, a week ago itu artinya minggu lalu. Jadi artinya, kakakku sedang membaca buku milikku minggu lalu. Gimana adik-adik? Udah paham belum? Biar makin paham, kita coba kerjain exercise ini ya. Jadi di slide bisa dilihat ada 3 gambar nih. Nah kakak minta kalian sebutin keterangan dari gambar tersebut. Jadi gambar pertama kayak
What is it? Nah, kalian jawab, it is bla bla bla. Gitu adik-adik. Lalu, untuk tugas yang kedua, kalian harus mengubah kalimat berikut ya, dua kalimat tersebut menjadi simple past tense dan past continuous tense. Selamat mengerjakan. Oke, sekian penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita akan membahas lebih lanjut di pertemuan nanti ya, di kelas nanti. Oke, kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas. Bye bye.